Baik, Anda masih di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti di berita sebelumnya tadi, salah satu program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Gibran adalah menyediakan rumah murah bersanitasi baik. Ini kita akan ulas bersama anggota Satgas Perumahan. Ada Bang Boni Z. Minang. Bang Boni, terima kasih untuk waktunya di Kompas TV hari ini. Bang Boni, soal target rumah yang bersanitasi baik untuk masyarakat ini, targetnya berapa sebenarnya? Sampai tahun berapa dan tahun ini akan diwujudkan berapa? Target rumah untuk? Untuk program di Quick Win. Kalau Quick Win kita kan untuk pengentasan kemiskinan ya. Jadi kita ada 3 masalah ini. Untuk pengentasan kemiskinan yang kita usulkan itu ke Kementerian Keuangan adalah 3 juta untuk di desa-desa. Ya, untuk rakyat miskin yang kriterianya akan ditentukan dan diumumkan nanti. Nah, kedua kita ada FLPP, itu kita naikkan dari 200.000, rencana kita naikkan ke 300.000. Masih bersifat kita usulkan. Nanti keputusannya nanti berapa yang disetujui itu yang kita pakai. Ya kan? Ini kan anggaran di bulan Maret ini. Nah, ketiga adalah untuk melakukan renovasi dan melakukan perbaikan dalam sanitasi. Itu juga sifatnya usulan. Ya. Jadi 3 juta rumah ini untuk tahun ini atau seperti apa? Ya, tahun ini. Tahun ini akan diwujudkan 3 juta rumah? Ya, persis. Baik, ini lokasi-lokasinya sudah ditentukan atau seperti apa? Kalau lokasinya itu jelas untuk pedesaan. Kan disebut 1 juta itu adalah di desa, pesisir, dan perkotaan. Namun di perkotaan itu kita tidak bicara landed ya. Kita bicara high rise, rusunawa dan rusunami. Nah, dalam high rise itu ini sudah kebantu nih. Baik. Dengan investor dari Qatar. Jadi kita sudah tidak dengan APBN. Jadi dia akan bangun 1 juta unit itu dalam kurun waktu 5 tahun. Yang buat high rise itu ya. Jadi 1 juta di pesisir, 1 juta di desa. Dari 1 juta program kita sudah ambil sebagian. Baik. Mungkin nanti buat kota kembali, yang miskin yang gratis. Karena kalau kita bilang Pak Prabowo ini kan program pengentasan kemiskinan. Jadi kalau di kota juga kan mungkin ada yang kriterianya juga akan nanti masuk, dia bisa mendapatkan itu. Baik, tapi dari Satgas Perumahan tadi kalau bicara lokasi, ini sampai saat ini sudah punya gambaran. Misalnya di desa lokasinya di sini atau di perkotaan, di kawasan yang sudah ada saat ini dan tinggal dibangun atau seperti apa? Iya kan kalau kita sekarang bicara ya, kita bicarakan aja buat di desa itu kan kalau kita bicara 3 juta atau 2 juta di desa ya. 2 juta di desa itu katakan kalau kita bagi itu dalam 75.000 desa, itu kan per desanya 26 unit rumah. Jadi kalau ditanya sekarang lokasinya di mana? Ya di desa. Nah itu akan tersebar karena program ini kan desentralisasi ekonomi. Jadi per desa itu 26 unit rumah kurang lebih gitu. Nah 26 unit rumah ini banyak yang masih belum paham. Makanya waktu itu ada pemikiran, wah kita coba lihat dengan bank tanah. Saya rasa tidak perlu ya. Tanah itu available kok. Karena untuk tanah 70 meter dengan bangunan 36, kalau 26 itu cukup. Tidak akan lebih dari 3.000 meter per desa. Nah ini kan pemerintah mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat. Dia bisa menjual tanahnya 3.000 meter. Ya kan. Nah nanti mereka bisa mendapatkan uang gitu. Jadi kalau buat lokasi sudah jelas itu. Sekarang berapa 75.000 desa seluruh Indonesia, itulah di situ nanti. Baik, Bang Boni, terima kasih, kita tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Saudara, program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran akan segera kembali. Anda kembali di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah bersama saya dengan anggota Satgas Perumahan atau Bang Boni M. Minang. Bang Boni, bisa dijelaskan ini Menteri Perumahan dan Wilayah Pemukiman ini Pak Marwarar Sirait ini mengusulkan tanah sitaan korupsi bisa juga dipakai. Ini apakah memang sudah masuk skema dalam program 3 juta rumah ini dan sudah dipetakankah berapa banyak tanah sitaan korupsi yang bisa digunakan?
Ini baru wacana ya, ini alternatif. Ya, beliau Pak Menteri karena melihat awalnya anggaran kan sangat minim. Itu adalah satu alternatif, ada inisiatif beliau. Oke, kalau anggaran kita minim, saya diperintahkan untuk membangun 3 juta. Kenapa nggak kita gunakan tanah-tanah koruptor? Ya, tetapi ini masih ada perdebatan. Karena tanah-tanah itu kan belum ingkrah atau mungkin ada novum. Iya, oke. Tapi maksud beliau adalah kenapa ini nggak dilakukan. Nah, tapi sekarang kan pemerintah juga menyediakan lahan, tanah-tanah ex BUMN. Itulah yang buat kita kemarin itu kan dengan Pak Hasim ya, ketua kami kan Pak Hasim ya, ke Qatar dan ke Dubai. Dan akhirnya kita bisa membuahkan hasil membawa investor dari Qatar. Konsepnya adalah pemerintah menyiapkan lahan, mereka membangun high rise ya, ini buat high rise gitu. Saya rasa itu. Jadi mungkin kalau lahannya ada ya nggak perlu digunakan lahan-lahan koruptor. Jika tidak ada, anggaran tidak diberikan dengan optimal, itu cara menteri mencarikan alternatif. Ya, persis. Bang Boni, ini juga tadi Anda menyebut ada investor juga dari Qatar. Ini kalau ada investor masuk, ini kemudian kan kita bisa melihat ini perspektifnya bisa juga bisnis. Nanti harga perumahan juga justru akan makin mahal. Seperti apa ini mengatasinya? Enggak lah, kita bicara untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini bukan luxury apartments, bukan. Jadi ini buat benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah yang memiliki maksimum pendapatan 8 juta, take home pay-nya maksimum. Di atas 8 juta dia tidak dapat. Dan harga ini adalah harga benar yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan kita sangat senang, itulah upaya 8 dari... 8 juta masyarakat pedesaan. Oh bukan, ini yang kalau kita bicara sekarang Qatar tidak masuk ke desa dia. Desa itu harus UMKM. Karena program Pak Prabowo itu kan ada desentralisasi ekonomi. Ya kan, yang bisa menghasilkan 185 chain industri itu mungkin akan hadir di desa. Itu target kita, itu keinginan Pak Prabowo Presiden. Nah sekarang untuk di kota seharusnya ada PBN. Tapi ketua kami, ketua Satgas Pak Hasim mengatakan, ayo kita cari alternatif. Bagaimana jangan membebankan. Karena ujungnya ini bisnis model kok. Bisnis model. Karena mereka akan bayar, bukan gratis ya. Yang di bawah kemiskinan itu akan gratis. Negara yang menyicil. Artinya yang di desa-desa nanti kemungkinan gratis? Gratis itu. Negara mencicil itu per bulan 600.000. Karena itu kan menggantikan Pak Prabowo kan ingin adil. Mengangkat dari keadilan sosial, berangkat dari pintu masuknya Pasal 33 ayat 3. Berarti kalau 26 orang untuk 26 rumah untuk setiap desa itu kemungkinan masyarakat yang paling berpenghasilan paling rendah di desa itu. Betul. Nah, postur kemiskinan, kriteria kemiskinan sedang diatur oleh Bapak Budiman Sujatmiko di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Apa posturnya yang akan dijadikan menjadi kriteria nasional? Ya, nanti setelah itu diumumkan. Nah setelah itu baru diinventarisasi itu oleh seluruh kepala desa 75.000. Setelah mereka mengusulkan mana warganya yang memasuki dalam kategori itu, kita akan verifikasi lagi. Sehingga kita benar-benar nih jangan ini menjadi bisnisnya kepala desa, ya kan. Itu Pak Prabowo akan melibatkan Babinsa. Pak, ini membangun rumah baru atau memperbaiki? Baru. Jadi 26 rumah itu ya, baru, tapi baru, Menteri dan Wamen juga menginginkan adanya juga perbaikan sanitasi di desa-desa. Jadi juga ada program renovasi. Cuman kan kami sama-sama tahu banyak menanyakan kan. Kita masih menunggu nih berapa anggaran yang disetujui. Anggaran yang diminta berapa? Kalau anggaran diminta itu 5 buat perumahan aja ya, buat perumahan FLPP dan rumah gratis itu 52,6 triliun. 52,6 triliun. Ya, persis. Itu untuk di desa-desa yang desa dan FLPP. FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang pemerintah memberikan relaksasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah bunga dan subsidi selisih bunga. Jadi bunganya yang diinikan. Itu buat pendapatan mereka yang sudah memiliki pendapatan 8 juta per bulan. Baik Pak, kalau sekarang ya kita sudah bisa melihat katakanlah bentuknya atau rencana yang sudah pasti itu, apakah sudah bisa kita lihat?
dari program pembangunan 3 juta rumah ini? Loh, peta jalan udah kita buat. Oke, apa yang Peta sudah jalan dilakukan? itu apa artinya kalau ada peta jalan, ada roadmap kalau tidak ada anggaran. Kan gitu. Tadi kan Anda menanyakan. Kan yang melahirkan kementerian ini adalah Satgas. Satgas yang menginisiasikan, yang berdialog dengan Presiden. Presiden mengatakan ini cita saya dalam pemberantasan kemiskinan. Bagaimana kita adil? Sebagian masyarakat puluhan tahun menikmati adalah subsidi bensin, sekarang yang tidak punya mobil kita berikan supaya dia bisa memiliki rumah. Dengan dia memiliki rumah, kita akan menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan turun, inflasi turun, melaju investasi kan masuk. Roda ekonomi desa bergerak. Inilah program desentralisasi ekonomi. Nah, kembali ini baru bisa jalan jika kita juga harus memahami keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja, ya kan? Berapa yang akan disetujui oleh Kementerian Keuangan? Nah, ini yang sudah diusulkan gitu. Jadi kalau memang itu sesuai, ya kita jalankan sesuai dengan peta jalannya. Baik, anggota Satgas Perumahan, Bung Boni Z Minang. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya di Makasih. Kompas TV.